Baik, di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu praktek menulis kreatif pengembangan dalam pola. Yang pertama, eksposisi, argumentasi, narasi, dan deskripsi. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu agar lebih jelas ya teman-teman. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi itu yaitu merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Di sini teks eksposisi itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai 9 ciri-ciri ya teman-teman. Yang pertama itu ciri-cirinya menjelaskan informasi-informasi yang pengetahuan. Yang kedua itu gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, bagaimana, di mana, bagaimana ya. Terus yang keempat itu ada berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kelima itu ada gaya bersifat informatif. Yang keenam itu ada terdapat fakta uraian singkat, padat, dan akurat. Terus ada juga berusaha menjelaskan sesuatu. Dan yang kedelapan itu ada penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Dan yang terakhir itu ada tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis gitu. Seterusnya di sini ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pernyataan pendapat. Tesis adalah pernyataan awal penulis tentang topik yang dibahas. Yang kedua itu ada argumen-argumen. Argumen itu merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dan yang terakhir itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu pendapat struktur terakhir, dan teks eksposisi adalah penegasan ulang pendapat. Membahas jenis-jenis teks eksposisi. Jenis teks eksposisi itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada teks eksposisi definisi. Yang kedua itu ada teks eksposisi proses. Dan yang ketiga itu ada teks eksposisi ilustrasi. Dan yang keempat itu ada teks eksposisi laporan. Yang kelima itu ada eksposisi perbandingan. Dan yang keenam itu ada teks eksposisi berita. Dan yang terakhir itu ada teks eksposisi analisis. Dan terakhir di sini kita akan membahas unsur kebahasaan dari teks eksposisi, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pronomina, yang kedua itu kata leksikal, dan yang ketiga itu ada konjungsi. Baik, sini saya akan memperjelaskan tentang pengertian paragraf argumentasi. Apa sih pengertian dari paragraf argumentasi itu? Yaitu paragraf yang berisi uraian yang memperdebatkan suatu agar orang lain itu percaya. Ciri-ciri paragraf argumentasi itu terbagi menjadi 7 ya teman-teman. Yang pertama itu ada tesis atau pendapat utama. Yang kedua itu ada alasan dan bukti. Dan yang ketiga itu ada kontra argumen jika diperlukan. Dan yang keempat itu ada kesimpulan atau ringkasan. Dan yang kelima itu ada bahasa yang kekar. Dan yang keenam itu ada logika yang konsisten. Dan yang ketujuh itu ada tujuan persuasif. Teknik pengembangan argumentasi. Teknik pengembangan argumentasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kita tuh harus menentukan topik atau temanya. Dan yang kedua itu menetapkan tujuan kita, berarti kita harus punya tujuan. Yang ketiga itu mengumpulkan data sebagai sumber. Dan yang keempat itu menyusun kerangka sesuai dengan topik pilihan. Dan yang kelima itu pengembangan kerangka menjadi karangan argumentasi. Ini ada juga untuk memperbaiki dan menyusun paragraf argumentasi. Di sini ada 2. Yang pertama itu ada langkah menyusun paragraf argumentasi. Yang kedua itu ada tekniknya, teknik pengembangan paragraf argumentasi. Teknik itu ada teknik induktif dan teknik deduktif. Baik, di sini saya akan membahas
paragraf narasi. Nah, pengertian paragraf narasi itu merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu sehingga mampu seolah-olah membaca mengalami sendiri peristiwa itu. Baik, di sini ada ciri-ciri paragraf narasi. Nah, ciri utama paragraf narasi itu adalah adanya peristiwa atau kejadian baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam urutan waktu. Narasi itu dibagi menjadi dua, yaitu narasi fakta dan narasi fiktif. Nah, yang pertama kita akan membahas narasi fakta. Apa sih narasi fakta itu? Narasi fakta itu adalah jenis narasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau kejadian sesuatu dengan kenyataan atau fakta yang diperiksa kebenarannya. Yang kedua itu ada narasi fiktif. Nah, narasi fiktif itu merujuk pada jenis narasi atau cerita yang bersifat imajinatif dan diciptakan berdasarkan unsur khayal dan fiksi. Baik, yang terakhir itu ada memperbaiki dan menyusun paragraf narasi. Oleh karena itu, cerita dirangkai dengan menyusun menggunakan rumus 5W+1H, yaitu ada what, apa yang akan diceritakan, yaitu ada where, di mana lokasi ceritanya. Yang ketiga itu ada when, kapan peristiwa itu berlangsung. Yang keempat itu ada who, siapa pelaku ceritanya. Dan yang kelima itu ada why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam itu ada who, bagaimana cerita itu dipaparkan. Lanjutkan, yaitu paragraf deskripsi. Apa sih paragraf deskripsi itu? Ya, kita bahas pengertiannya. Pengertiannya itu berisi gambaran mengenai suatu objek atau keadaan sejelas-jelasnya dan melibatkan kesan indera. Dan di situ juga ada ciri-ciri paragraf deskripsi. Yang pertama itu ada fokus pada deskripsi fisik, yang kedua itu fokus ke penggunaan indera, yang ketiga itu penggunaan bahasa, yang keempat itu ke urutan yang logis, dan yang kelima itu ada subjektivitas terbatas, dan yang keenam itu ada detail yang kaya. Mungkin itu saja dari ciri-ciri paragraf deskripsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pola pengembangan dan pendekatan paragraf deskripsi. Yang pertama itu ada pola pengembangan paragraf deskripsi, yaitu ada pola deskripsi spesial. Yang kedua itu ada pola deskripsi sudut pandang. Yang ketiga itu ada pola deskripsi pengamatan, dan yang terakhir pengamatan atau observasi, dan yang terakhir itu ada pola deskripsi fokus. Setelah itu ada pendekatan paragraf deskripsi. Terus di sini juga ada memperbaiki dan menyusun paragraf deskripsi. Next, pembahasan yang kedua yaitu ada menulis karya ilmiah dan memperbaiki unsur-unsur. Yaitu ada 3. Yang pertama, karang berpikir. Yang kedua itu ada pola pengembangan kerangka, dan yang ketiga itu penggunaan bahasa yang sesuai dengan ide. Oke, kita bahas yang pertama itu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu adalah fondasi atau utama setiap karya ilmiah. Nah, kerangka berpikir itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Yang keempat itu ada hipotesis. Dan kelima itu ada kajian teori. Keenam itu ada variabel. Dan yang terakhir itu ada kerangka konseptual. Baik, yang kedua itu ada pola pengembangan kerangka. Pola pengembangan kerangka berpikir itu dapat dilakukan dengan berbagai cara ya teman-teman. Yang pertama itu ada pola deduktif, pola induktif, analitik, dan sintaktik. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu pola deduktif, mulai dari teori umum,
kemudian ke contoh atau kasus usul, yaitu pola induktif mulai dari contoh atau kasus yang khusus, kemudian ke teori umum, dan ada pola analitik memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dianalisis secara detail. Dan yang terakhir itu ada pola sintetik, menggabungkan berbagai bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, baik, yang terakhir itu yang ketiga, yaitu penggunaan bahasa sesuai dengan EBI. Penggunaan bahasa sesuai dengan EBI itu sangat penting untuk memastikan karya ilmiah memudahkan untuk kita pahami dan memiliki kredibilitas. Sini itu ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada ejaan. Ejaan itu menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada tata bahasa, menggunakan tata bahasanya yang benar, tepat gitu, termasuk penggunaan subjek, predikat, objek, dan keterangan sesuai. Yang ketiga itu ada pola kalimat, menggunakan pola kalimat yang efektif, terus dan efisien, serta menghindari kalimat yang ambigu dan membingungkan. Dan yang keempat itu ada gaya bahasa, menggunakan gaya bahasa yang formal, lugas, dan objektif. Nah, yang terakhir itu ada istilah ilmiah, yaitu menggunakan istilah ini yang tepat dan konsisten. Baik, itu saja mungkin dari pembahasan dari menulis karya ilmiah. Next, selanjutnya. Baik, di sini kita akan membahas pokok pembahasan yang terakhir, yaitu ada proses membaca kritis. Apa sih membaca kritis itu? Yaitu proses membaca yang melibatkan analisis, evaluasi, dan sintesis informasi dari sebuah teks, bukan sekedar pemahaman permukaan. Baik, membaca kritis itu dibagi menjadi 3, yaitu membaca ikhtisar, yang kedua itu ada membaca ringkasan, dan yang terakhir itu ada membaca abstrak. Yuk kita bahas satu-satu. Membaca ikhtisar itu atau overview adalah membaca untuk memahami gambaran umum suatu teks atau topik. Sedangkan membaca ringkasan atau summary adalah proses penyajian poin penting dari suatu teks dalam bentuk yang lebih singkat dan padat. Sedangkan membaca abstraksi itu membaca bagian pendahuluannya dari sebuah teks, biasanya sebuah artikel ilmiah atau laporan meneliti. Abstraksi memberikan gambaran singkat tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Baik, di sini ada langkah-langkah membaca kritis, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada mengidentifikasi gagasan utama. Yang kedua itu ada